Nah, nih ya teman-teman semuanya, yang ditulis itu adalah 8 bidang resolusi. Ya, 8 bidang resolusi. Satu yang kita pengenin banget, ya, kayak saya menjadi motivator. Tapi di dalamnya itu dipecah menjadi 8. Sekarang giliran Anda, ya, tulis impian-impian Anda, terus kemudian masukkan di dalam dream board Anda. Nah, nanti ada yang di dalam buku, ada yang di dalam buku, ada yang tiap hari Anda lihat. Yang tiap hari Anda lihat tuh di mana? Ya, Anda bisa jadikan sebagai wallpaper di handphone atau di wallpaper di laptop. Ada juga yang di buku, ya. Buku ya mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi itu jadi cerita-cerita Anda. Tapi ada juga yang nampak gitu. Setiap bangun pagi itu yang kelihatan. Itu dream board. Setiap bangun pagi itu yang kelihatan. Jadi setiap kita habis sholat subuh gitu kan ya, kita ngelihat dream kita, ya. Oke. Next. Nah, terus kemudian gimana Pak Nas membuatnya, ya? Yang jelas ini jadi contoh ya, teman-teman semuanya bisa buat seperti ini juga. Udah tempel aja keinginan-keinginan gitu loh, ya. Tulis dream board gitu, ya. We want to own. Nah, nanti di setiap foto-foto itu Anda bisa tuliskan ini 2021, ini 2023, 2024, 2025, ya. Ingat, ridho Allah harus melebihi semua itu, ya. Saya udah nggak perlu ingetin lagi kan, karena materinya sudah saya sampaikan kemarin, ya. Kalau saya memang bukan hobi ya, dream saya memang jalan-jalan. Saya senang banget jalan-jalan gitu. Nah, sekarang apa saja yang ditulis? Nah, nih ya teman-teman semuanya, yang ditulis itu adalah 8 bidang resolusi. Ya, 8 bidang resolusi. Satu yang kita pengenin banget, ya, kayak saya menjadi motivator. Tapi di dalamnya itu dipecah menjadi 8. Anda harus punya yang pertama spiritual, ya. Yang pertama spiritual. Contohnya tahajud, tilawah, sholat tepat waktu gitu. Nah, itu harus jadi resolusi Anda di tahajud berapa kali seminggu, tilawah berapa juz gitu kan. Setengah juz kah, seperempat juz kah, atau 1 juz kah sehari, sholat tepat waktunya bagaimana, ya, spiritual. Secara spiritual Anda detilkan. Jadi mungkin ini kalau ini di dalam buku gitu ya, di dalam buku. Nah, nanti setelah itu pertama kita bikin yang buku dulu, kemudian setelah itu kita buat yang dream board atau papan. Kemudian yang kedua adalah kepribadian. Kepribadian Anda mau jadi seperti apa? Tidak pemarah, ya kan? Bangun pagi. Kemudian ikut kelas-kelas training. Kelas training apa yang mau Anda ikuti selama tahun 2021? Kelas training apa yang mau Anda ikuti? Mungkin camp online Magnet Rezeki. TOMR level 1, TOMR level 2 gitu. Mungkin Anda ingin ikut TFT. Mungkin Anda ingin ikut pelatihan public speaking. Mungkin Anda ingin ikut pelatihan keuangan. Ikut ya, kelas training apa yang mau Anda ikuti? Ya. Di tahun 2021. Baca buku. Buku apa yang Anda mau baca gitu. Atau Anda wajibkan kepada diri Anda sendiri. Wajib nih ya, baca buku tuh wajib loh. Teman-teman, kalau seandainya kita benar-benar mau nih impian kita lebih cepat tercapai, Anda harus hobi baca buku. Ya, orang-orang yang hobi baca buku itu orang-orang yang lebih mudah tercapai impiannya. Oke? Baca buku. Buku apa aja yang mau Anda baca? Bahasa baru, Anda belajar bahasa Inggris ya, atau bahasa Spanyol, bahasa Jepang gitu ya. Walaupun ini adalah backdraw saya mau lebih serius belajar bahasa Inggris gitu ya. Supaya I can speak fluently in English. Pertanyaannya adalah untuk apa kita menjalankan itu semua? Supaya lebih mudah untuk berdakwah gitu kan. Yang ketiga, keluarga. Nah, keluarga ini Anda tuliskan dapat ridho orang tua. Ya, sekarang Anda dapat ridhonya berapa dari orang tua? Harus 100%. Suami. Kemudian bonding. Ya, apa agenda-agenda bonding? Bonding itu mengikat antar keluarga. Ya.
Coba Anda rinci gitu. Ini harus Anda pikirkan ya. Mungkin Anda perlu keluar sebentar ya, tapi tetap pakai masker ya. Terus kemudian Anda menulis di sebuah tempat yang indah gitu ya, di atas gunung gitu. Terus kemudian sambil nulis apa ya, saya mau apa nih tahun 2021 nih. Jangan sampai nggak nulis ya. Udah bolak-balik nih diingetin. Berikut yang keempat adalah kualitas hidup. Anda mau apa sih kualitas hidupnya? Rumah baru tahun berapa? Kendaraan tahun berapa? Jenisnya apa gitu. It's okay ya, traveling kemana aja ya. Mungkin kalau belum keliling dunia, keliling Jawa gitu ya. Gunung yang mana aja yang mau Anda daki gitu. Lembah yang mana yang mau Anda selami ya. Gunung yang mana yang mau Anda ya seberangi ya. Kayak itu ya. Ninja Hattori. Ninja. Kemudian karir, naik pangkat ya, title. Anda mau title apa gitu. Ya, jadi harus Anda naik pangkat. Kalau di Dinar Khairul Razikin itu kita punya program yang namanya SDS, Sukses Dinar Summit. Itu karir. Anda karir harus naik gitu loh. Pada sebuah bidang yang Anda tekuni itu Anda harus berprestasi gitu. Kita harus menjadi manusia berprestasi kebanggaan Allah. Jangan sampai Allah udah ciptain kita capek-capek gitu. Terus kemudian kita nggak jadi apa-apa, cuma jadi sampah dunia. Hello, ya kan? Kita kan pengen jadi manusia yang bermanfaat gitu. Gaji naik, berapa gaji naiknya? Bisnis barunya kayak apa? Mungkin kalau belum kebayang nggak apa-apa, yang penting tulis new business gitu kan, pivot. Kemudian yang keenam, keuangan, lunas amanah, ya kan? Syarat lunas amanah itu jangan bikin amanah baru, itu aja, ya. Ya, jadi jangan bikin amanah baru. Dimulai dari situ sebenarnya, lunas amanah itu. Pak Nas, saya mau lunas amanah, doain ya Pak Nas gitu. Tapi pas ada yang nawarin pinjol, minjem lagi ya sudah. Ya. Stop dulu gitu. Dihina-hina nggak apa-apa. Yang penting ya Anda tulis tuh lunas amanah tahun berapa. Tulis. Terbayar piutang. Ini piutang siapa nih yang belum terbayar gitu kan. Terus kemudian juga tabungan. Anda mau punya tabungan berapa banyak gitu. Tabungannya berapa banyak nih. Ya. Ya, kalau seandainya Anda punya tabungannya bagusnya dinar ya, dinar khairul razikin ya. Harus tuh ya, nabung kok rupiah ya. Nabung tuh harusnya dinar. Kenapa nabungnya dinar? Karena ada hadisnya. Ya, kita baru bayar zakat ya kalau udah 20 dinar gitu. Ya kalau kita kagak punya dinar ya, punyanya cuma gram. Ya gram mah ya iya sih, akhirnya dikiaskan. Cuma kan kita pengen gitu loh, sesuai dengan hidupnya sesuai Rasulullah gitu kan. Maka uangnya juga uang seperti Rasulullah. Tabungan berapa? Tulis. Ya. Jadi banyak dream saya Pak Nas sampai saat ini. Ya, iya. Tulis dong, tulis. Jadi jangan cuma sekedar di awang-awang. Ingat itu cuma 14% ya. Ditulis. Yang kemudian yang ketujuh, kesehatan. Contohnya mau sembuh dari apa? Mungkin Anda punya, ya kalau saya mah kronis gitu. Tulis dong gitu ya, sembuh dari mah gitu. Olahraga, mau berapa lama gitu kan? Apa olahraga yang Anda mau lakukan gitu. Kemudian berat badan mau Anda berapa gitu. Kemudian suplemen apa yang mau Anda minum gitu kan. Kemudian yang kedelapan adalah pertemanan. Jalin silaturahim yang sempat terputus, coba tulis di sana orang-orang yang pernah terputus silaturahimnya dengan Anda. Mau traktir siapa, mau travel bersama siapa, mau memaafkan siapa, mungkin agenda RT, agenda warga dan seterusnya. Ya, ini ada yang tanya, Pak Nas bagaimana dapatkan dinarnya? Saya dari Sabah, Malaysia. Aduh, Masya Allah ya. Doain ya, mudah-mudahan kita bisa sampai Malaysia juga, Insya Allah ya, Insya Allah. Oke, nah jadi ini bidang-bidang resolusi yang kita bisa lakukan. Nah nanti seiring berjalannya waktu ketika kita tulis tuh, nanti ada energi tuh yang keluar gitu ketika kita tulis itu. Ya kadang-kadang juga sampai nangis-nangis nulisnya, ya sambil nangis gitu. Ya Allah, kok saya nggak bisa baca Quran ya pakai irama ya gitu. Pengen gitu baca Quran pakai irama gitu kan. Ya.
Pengen gak sih teman-teman semuanya baca Quran pakai irama gitu? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Harus pakai irama dong. Ya. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengindah-indahkan pembacaan Al-Quran bukan dari golongan kami. Ya. Pertemanan, oke? Nah, jadi Anda jadi sejelas gitu loh. Apa yang Anda akan tulis? Tulisnya di mana? Di buku dong. Anda harus punya buku sendiri, buku dream gitu. Ya, jadi ada dream book, ada dream board. Ada dream book, ada dream board. Nah, yang ada di dream board itu mungkin sedikit pilihan-pilihan dari apa yang Anda tulis di dream book. Kemudian Anda tulis. Anda terjemahkan, masukkan dalam dream board Anda. Nah, dream board itu sesuatu yang Anda lihat seperti pajangan, ya, seperti pajangan di dinding gitu ya. Nah, untuk menulisnya Anda harus punya rumus ini, SMART, ya, spesifik. Jadi spesifik itu jelas, detail, apa sih yang sebenarnya kita inginkan gitu. Ya kayak saya sebenarnya pengen banget ke Selandia Baru, ya, ke Turki, ya, balik lagi gitu ke Turki. Karena saya sebenarnya baru main-main Istanbul aja sebenarnya. Pengen ke Kapadokia, pengen ke Sogut, pengen ke yang lain-lain gitu kan. Kemudian spesifik apa yang mau Anda tulis, measurable, ya. Izin Pak Nas, materinya saya sharing bareng keluarga nanti, boleh. Silakan, tim bisnisnya kasih ini, ya, supaya tim bisnisnya jadi makin kencang, ya. Karyawannya juga tulis ini, jadi jangan sampai karena cuma jadi karyawan, ya, nggak punya yang ditulis gitu. Goal saya adalah gaji naik gitu. Gaji naik. Dari dulu gaji naik. Harus spesifik. Apa sih? Mau gaji naiknya berapa? Ya, silakan. Ini di-share kemana-mana. Silakan. Ya. Measurable. Measurable tuh terukur. Ya, terukur. Kemudian achievable. Achievable tuh bisa tercapai gitu loh. Jangan juga yang nggak bisa tercapai. Kalau yang nggak bisa tercapai itu nanti kayak ngelawan takdir. Achievable. Nah, kata-kata kunci dari achievable ini bukan berarti kita sesuatu yang nggak berani yang lebih dari itu, enggak. Artinya gini, kalau ada orang yang sudah pernah mencapainya, maka Anda pun bisa, insya Allah, atas izin Allah. Achievable. Dia bisa diraih. Realistis nggak nih gitu. Ketika kita nulis nih, realistis nggak nih? Mau punya tabungan LOP 1.000 dinar, ya realistis nggak tuh? Kadang-kadang kan banyak nih yang tulis LOP 1.000 dinar, LOP 1.000 dinar. Ya pertanyaannya gitu. Satu, kan nggak ada timelinenya, ya kan? Nggak ada waktunya tuh. Mau 1.000 dinar kapan gitu? 1.000 dinar tuh 4 miliar. Realistis nggak? Oh, nggak realistis ya. Ya udah deh, saya turunin gitu. Nggak apa-apa, turunin aja. Supaya apa? Supaya kita tuh nggak ngawang-ngawang gitu loh. Supaya dream kita itu ya sesuatu yang ya bisa kita, bukan kayak main-mainan gitu loh. Tapi ini jadi kayak agenda hidup gitu. Jadi hidup kita tuh kayak punya agenda gitu. Punya program. Selama ini kan kita nggak punya program. Karena nggak ada goalnya. Dan yang terakhir adalah timely. Timely itu ya lihat gitu. Misalnya achievable, tapi kayaknya nggak mungkin tahun ini gitu. Oke, 2 tahun gitu. Jadi achievable, bisa diraih, tapi kayaknya 3 tahun nih gitu, ya. Boleh, ya. Nah, kalau seandainya nanti impian kita, misalnya kayak gini nih ya. Impian saya untuk menjadi motivator terbaik Indonesia gitu kan. Tahun 2011 kan saya tulisnya. Kan belum tercapai. Ini timely nih. Ininya jangan diubah. Ya. Ininya jangan diubah.
Motivator terbaik Indonesianya nggak diubah. Yang diubah apanya? Yang diubah ininya. Waktunya aja yang diubah. Oke? Waktunya yang diubah. Kata 2020. Ya. Oke, berikutnya ya. Tahapan membuat dream dan goal adalah bagian tersendiri dari action. Ya. Nah, jadi tadi tuh udah dream kita udah buat, goal kita udah buat gitu. Tapi ada lagi tugas kita yang lain yaitu action. Nah, Allah membedakan orang yang hanya LOP dengan yang action. Kita akan bahas yang action itu nanti malam. Ya, winning attitude. Wah, seru nih training kita, ya. Nanti malam kita akan bahas tentang winning attitude. Action bagian dari winning attitude itu. Allah membedakan orang yang hanya LOP. Oh, LOP saya, LOP saya, LOP saya, LOP saya, LOP saya gitu. Iya, mungkin jadi kayak orang yang mabuk LOP kan. Ya. Dengan orang yang punya action. Nah, ini ada yang nulis nih, hafal juz 30 dan surat 2 lainnya detail, jelas. Ya, lunas amanah riba dan per orang di bulan Februari. Yes, bagus, tulis ya. Jangan di komen karena komen udah bisa hilang tuh. Harus di kertas yang harus Anda miliki. Berikutnya adalah nah, jangan sampai gini nih, kita nado doang. No action, dream only. No action, dream only. LOP only. Ya, jangan begitu ya. No action. Ya, dream only. Nggak boleh, tapi apa yang harus kita ganti ya, kita ganti. Gantinya dengan apa? Ini gantinya. Gantinya dengan dream with action, miracle will happen. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.